Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, sebelum ke materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu RPS dari mata kuliah ketiga ya. Nah, mata kuliah ini dia memiliki kodenya F103. Kemudian bobot SKS-nya itu adalah 2 SKS ya. Dia terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS seminar atau bentuk lainnya. Nah, di sini ada yang berbeda dengan bentuk mata kuliah pada umumnya, yaitu ada seminar ya. Nah, nanti di sini kita akan lakukan studi kasus dan presentasi nantinya. Nah, kemudian ini penempatan semester pada semester 1 tahun akademik 2020 dan 2021. Nah, kemudian untuk persyaratan mata kuliahnya tidak ada ya. Jadi, mata kuliah ini tidak memiliki persyaratan mata kuliah yang harus ditempuh terlebih dahulu dikarenakan mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar ya. Jadi mata kuliah untuk membekali Anda nanti bekerja di laboratorium. Nah, untuk K3 itu sendiri sebenarnya merupakan kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian, adapun dosen pengampu mata kuliah itu nanti ada saya ya. Sebagai koordinator mata kuliah, kemudian nanti ada tim teaching bersama Ibu Sandra. Nah, kemudian untuk waktunya itu alokasinya itu untuk satu mata kuliah itu adalah 150 menit ya, di mana terdiri dari satu SKS teori sebanyak 50 menit dan satu SKS seminar selama 100 menit. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas selama satu semester ini cukup padat ya, ada 13 pokok bahasan. Bisa Anda lihat pada slide di sini ada apa? Ada sejarah K3, terminologi dan pengertian sanitasi hygiene, kemudian jenis-jenis laboratorium kesehatan. Kemudian kita juga di sini akan membahas bangunan dan sarana prasarana laboratorium. Kemudian ada juga pedoman umum cara kerja di laboratorium. Kemudian nanti dipaparkan juga mengenai teknik sterilisasi, disinfeksi dan dekontaminasi alat lab ya. Jadi nanti alat lab atau perangkat lab yang akan digunakan pada beberapa praktikum yang diharuskan kondisinya steril, contohnya adalah mikrobiologi, itu nanti biasanya harus disterilisasi ya supaya bisa dipakai untuk praktikum. Nah, kemudian pada pokok bahasan ke-6 itu kita akan membahas tentang penanganan limbah klinik dan biologi. Kemudian ke-7 itu ada penanganan limbah kimia. Jadi ini sudah masuk ke perlimbahan ya. Nah, kemudian pada pokok bahasan ke-8 itu ada cara kerja di laboratorium kesehatan. Kemudian ke-9 itu ada jenis-jenis kecelakaan di laboratorium. Nah, kemudian ke-10 itu adalah sumber kecelakaan di laboratorium. Kemudian pertemuan 11 adalah penanganan bahan berbahaya dan beracun. Atau istilahnya itu limbah B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Nah, kemudian ya pokok bahasan ya, pokok bahasan ke-12 itu kita akan bahas mengenai bahan-bahan infeksius, yaitu bahan-bahan yang bisa menyebabkan infeksi atau terpaparnya seorang oleh bahan infeksi ya. Bahan infeksius itu banyak ya, ada preparat jaringan, kemudian limbah dari laboratorium medis ya itu. Nah, kemudian ke-13 itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan terhadap korban yang terkena atau tertelan bahan kimia berbahaya. Jadi, pada mata kuliah K3 di sini kita akan memberikan pembekalan Anda nantinya bagaimana cara kerja di laboratorium, dan nanti juga akan dikenalkan jenis-jenis laboratorium ya, beserta nanti limbah-limbah yang dihasilkan. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya
nanti ketika Anda bekerja di laboratorium atau di rumah sakit maupun di industri, itu bisa menjaga diri sendiri dari kecelakaan, terutama pada saat kerja ya. Nah, kemudian metode pembelajaran ini yang digunakan adalah diskusi kelompok, itu lebih banyak, kemudian simulasi dan pembelajaran kooperatif. Nah, kemudian ada bentuk lainnya seperti bentuk pembelajaran ya. Kalau tadi metode pembelajaran, nah sekarang untuk bentuk pembelajaran itu ada perkuliahan atau tatap muka atau teacher learning center dan student learning center. Nanti artinya akan dibagi dua. Yang pertama itu di mana ada suatu saatnya nanti dosen yang akan memberikan banyak materi, dan ada juga ketika Anda nanti yang student learning center berarti Anda yang lebih banyak memberikan materi atau paparan nanti pada saat seminar ya. Nah, kemudian di sini juga ada kunjungan lapangan serta presentasi seminar. Tapi kemungkinan untuk saat ini, dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan, untuk kunjungan lapangan, kita akan buat simulasi atau studi kasus. Nantinya yang akan nanti dipecahkan oleh Anda, dibuat suatu paper, dan nanti akan dipresentasikan. Nah, kemudian berikut ini adalah media pembelajaran yang digunakan. Dikarenakan sekarang dalam masa pandemi ya, masih tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, maka media pembelajaran digunakan itu berubah ya. Biasanya kita gunakan laptop, kemudian infocus dan lain-lainnya. Nah, maka kita sekarang rubah. Jadi untuk perangkat lunaknya nanti ada perangkat lunak dan perangkat keras. Yaitu untuk perangkat lunaknya kita gunakan Google Meet, Google Classroom, dan Google Form. Untuk kalau Google Form itu biasanya kita gunakan untuk tes ya atau ujian harian. Kemudian nanti KineMaster, Viva Video, dan YouTube Studio. Nah, nanti untuk presentasi Anda bisa menggunakan beberapa platform yang ada di RPS seperti Google Meet dan lain-lain. Nah, di mana di sini ada KineMaster dan Viva Video yang saya cantumkan itu nanti untuk pengeditan video ya, untuk pengeditan video yang saya rekomendasikan pada saat Anda membuat tugas presentasi ya. Atau kalau mau live presentasinya kita bisa menggunakan Google Meet ya. Tapi dengan catatan kalau penggunaan Google Meet itu lamanya waktu itu berbanding lurus dengan jumlah kuota yang digunakan ya. Jadi saya memberikan dua opsi. Yang pertama adalah secara live, itu menggunakan Google Meet, dan secara tidak langsung itu kita menggunakan YouTube ya. Nanti kita akan buat video, kemudian nanti dimasukkan ke YouTube ya, diedit dulu menggunakan KineMaster atau Viva Video. Nanti Anda unggah hasil presentasi Anda pada YouTube ya, itu. Kemudian perangkat kerasnya yang digunakan bisa handphone, laptop, atau kamera ya, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian untuk tugas yang akan diberikan, yang pertama itu adalah tugas pembuatan poster atau resume poster ketiga. Ini adalah tugas kelompok. Kemudian untuk tugas individunya nanti kalian akan membuat resume tentang MSDS, yaitu Material Safety Dataset dari bahan kimia yang sering digunakan di laboratorium. Ini adalah tugas individunya. Nah, kemudian untuk bobot penilaian itu sendiri kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah teori. Untuk teori bobot keseluruhannya itu adalah 40% yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 40% UTS, 40% UAS, dan 20%-nya itu adalah tugas kuliah. Nantinya yang dua itu tugas kelompok dan tugas mandiri. Nah, kemudian untuk seminar di sini total kumulatifnya itu dari persentase keseluruhan adalah 60%. Nah, di sini jumlah total jam pembelajaran untuk seminar atau bukan jam ya, tapi porsi penilaiannya itu lebih besar untuk seminar
Dikarenakan di sini waktu yang digunakan untuk seminar atau untuk pembelajarannya lebih lama, sehingga untuk penilaian kita ditambahkan yang lebih besarnya itu pada kegiatan seminar. Nah, untuk kegiatan seminar itu terbagi dari beberapa sub unit penilaian, seperti 60%-nya adalah US atau ujian seminar. Nanti biasanya terakhir ya, setelah 14 pertemuan itu biasanya setelah UAS nanti ada ujian seminar, atau nanti dibarengkan dengan ujian praktikum ya. Nah, kemudian 30%-nya itu adalah PS, yaitu penilaian harian atau sikap. 30%-nya itu di sini ada kesalahan singkatan. PS itu adalah penilaian seminar ya. Dan ya benar ya, 30% itu adalah penilaian seminar atau presentasi seminar. Dan kemudian PH, ini yang terakhir, ini bukan PS ya, tapi PH atau penilaian harian, itu adalah sikap. Nanti penilaian kehadiran ya, yang akan kita nilai dan diakumulasikan. Jadi kita harapkan nanti Anda semua sebisa mungkin dapat hadir 100% pada kegiatan perkuliahan. Adapun aturan secara umumnya, untuk teori biasanya itu mahasiswa diperbolehkan tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 20% dari total perkuliahan ya. Artinya hanya bisa kurang lebihnya itu 2 pertemuan tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian kalau seminar itu aturannya sama seperti praktikum, yang artinya harus 100% ya, 100% mengerjakan praktikum. Adapun nanti kalau Anda berhalangan, nanti bisa diganti ya, diwajibkan untuk mengganti praktikum yang tertinggal. Nah, kemudian berikut ini adalah kisi-kisi ujian. Bisa Anda lihat juga nanti di RPS untuk UTS dan UAS itu semuanya kita gunakan pilihan ganda ya. Jadi nanti penilaiannya seperti sejarah dan terminologi K3, nanti jumlah soalnya ada 5 ya. Dan selanjutnya ya, dan seterusnya bisa dilihat di slide. Nah, kemudian untuk ujian seminarnya nanti akan kita lakukan ujian secara tertulis, di mana biasanya yang kita lakukan pada semester sebelumnya itu menggunakan soal-soal esai terbuka ya, dan biasanya itu digunakan soal-soal studi kasus ya, studi kasus ketika pembelajaran seminar ya. Nanti ada beberapa mungkin yang diangkat kemudian kita rombak sedikit supaya nanti bisa dijadikan sebagai soal. Nah, kemudian untuk jadwal perkuliahan, ini untuk kelas B itu jam teorinya itu selama 50 menit ya, dari jam 8 sampai dengan jam 8.40 sampai dengan 9.40. Kemudian untuk seminar jam 9.40 sampai jam 11.20. Nah, ini dilakukan pada hari Jumat. Sebelumnya kan kalau kelas B itu hari Kamis ya, siang sampai dengan sore, tapi karena kemarin ada permintaan dari dosen luar prodi yang bentrok ya dengan K3, jadi kita yang mengalah, jadi kita yang pindah jamnya ke hari Jumat pagi ya untuk kelas B. Nah, kemudian untuk kelas A itu tidak ada jadwal perubahan, tetap dilaksanakan pada hari Jumat sore ya, dari jam 14 sampai dengan jam 17:10. Ya, apabila ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan saja bisa telepon saya atau chat WA ya.